sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila jami'i muslimin awalan wa akhiran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas asing dalam dunya lan akhirat. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas asing dalam dunya akhirat. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi tur welas asing dalam akhirat bloko. Kalau Ar-Rahmannya Allah itu mencakup kepada orang Islam ataupun orang yang non-Islam. Tapi Ar-Rahimnya Allah itu khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, tentunya nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue Allah. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue Allah rabbil alamin kang pangerane wong alam kabeh. Rabbil alamina kang pangerane wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat takzim. Wassalatu utawi tambahi rahmat takzim wassalamu lan keselamatan ala sayyidina Muhammadin ing atase Gusti kita rupani Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil anbiya kang dadi gustine pira-pira nabi. Sayyidil anbiya kang dadi gustine pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira rasul. Pira-pira utusan. Wal mursalin lan pira-pira utusan wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Ajma'ina hingga sekabehane. Ajma'ina hingga sekabehane. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Beliau memulai karangannya dengan membaca tahmid kepada Allah dan juga membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dulan ing dalam sausi bismillah walhamdulillah. Dan ini penting, mungkin nanti ketika pulang atau berada di tengah-tengah masyarakat mungkin ini bisa dibuat kajian nanti ke orang-orang yang ada di sana. Wa ba'dulan ing dalam sausi bismillah walhamdulillah fahadihi mongko utawi iki fahadihi mongko utawi iki perkara. Fahdi mongko utawi iki perkara durusun iku pira-pira pelajaran. Durusun iku pira-pira pelajaran awaliyatun kang bangsa kawitan. Awaliyatun kang bangsa kawitan fil akhlaqi ing dalem mertelaken akhlak. Fil akhlaqi ing dalem mertelaken akhlak al-murdiyati kang den ridhoni. Al-murdiyati kang den ridhoni.
Wada'tuha kang nyusun sapa ingsun ha ing hadihi. Wada'tuha lan nyusun sapa Wada'tuha lan nyusun sapa ingsun ha ing hadihi li talabil ulumi krana pira-pira wong kang nyuprih pira-pira ilmu. Itolabil ulumi krana pira-pira wong kang nyuprih pira-pira ilmu ad-diniyati kang bangsa agama. Ad-diniyati kang bangsa agama wa agama. Wa qaddaman tuhalan teman-teman nyusun sapa ingsun ha ing hadihi. Wa qaddaman tuhalan teman-teman nyusun sapa ingsun ha ing hadihi minal akhlaqi saking pira-pira budi pekerti. Minal akhlaqi saking pira-pira budi pekerti. Ma ing barang yahtaju kang butuh ilaihi maring emak. Ma ing barang yahtaju kang butuh ilaihi maring emak talibul ilmi sapa wong kang golek ilmu. Talibul ilmi sapa wong kang golek ilmu fi bidayati amri ing dalem kawitane perkarane talibul ilmi. Fi bidayati amri ing dalem kawitane perkarane talibul ilmi. Hatta hingga idza waffaqahu ing dalem nalikane paringi pitulung hu ing talibul ilmi Allah sapa Allah. Hatta idza waffaqahu ing dalem nalikane paringi pitulung hu ing talibul ilmi Allah sapa Allah li takhalluqi maring gawe budi pekerti. Li takhalluqi maring gawe budi pekerti biha kelawan akhlak. Biha kelawan akhlak kana mangko ana sapa talibul ilmi marjuwan iku kang ngarep-ngarep. Kana mangko ana sapa talibul ilmi marjuwan iku kang ngarep-ngarep ayam fa'a ing yen to paring manfaat hu ing talibul ilmi Allah sapa Allah. Ayam fa'ahu ing yen to paringi manfaat hu ing talibul ilmi Allah sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune talibul ilmi. Wa ayam fa'alan paringi manfaat sapa Allah bihi kelawan ilmuhu. Wa ayyam fa'alan paringi manfaat sapa Allah bihi kelawan ilmuhu kasiron ing akeh ing wong akeh. Kasiron ing wong akeh min khalqihi saking makhluki Allah. Min khalqihi saking makhluki Allah wallahu utawi Allah. Wallahu utawi Allah waliyur rasyadi iku dat kang nguasani pituduh. Waliyur rasyadi iku dat kang nguasani pituduh. Wal hadi tur kang nuduhaken wal hadi tur kang nuduhaken ila sirati maring dalan al mustaqimi kang jejeg. Wal hadi lan kang nuduhaken ila sirati maring dalan al mustaqimi kang tetep. Al muallifi wong kang nyusun. Setelah mengatakan alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, beliau melanjutkan karangannya dengan mengatakan fahadihi durusun awaliyah. Kitab yang simple ini merupakan suatu pelajaran pemula dalam menjelaskan fil akhlaqil murdiyah, yang isinya di situ terdapat akhlak-akhlak yang mulia. Dan memang tujuannya diciptakan kitab ini agar supaya seorang talibul ilmi bisa mendalami, khususnya mendalami terhadap ilmu-ilmu agama.
Dan juga di dalamnya terdapat wa qaddamantuha minal akhlaq ma yahtaju ilaihi talibul ilmi fi bidayati amrihi. Juga di dalamnya kata beliau terdapat beberapa budi pekerti atau akhlak yang itu sangat dibutuhkan oleh talibul ilmi untuk memulai semua urusannya. Jadi dalam kitab ini terdapat beberapa akhlak yang itu nantinya sangat dibutuhkan oleh seorang talibul ilmi dalam memulai semua urusannya. Sehingga hatta idza waffaqahu Allahu li takhalluqi biha kana marjuan ay yanfa'ahu Allahu bi ilmi. Sehingga ketika sudah mempelajari isi kitab ini dan memulai semua urusannya dengan memulai akhlak al-murdiyah, maka insyaallah nanti Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepadanya sehingga dia itu memiliki akhlak yang baik. Dan tentunya Allah Ta'ala juga akan memberikan ilmu yang manfaat. Manfaat kepada dirinya juga wa ayyam fa'bihi katsiran min khalqi. Baik manfaat itu kembali kepada dirinya ataupun kembali kepada orang lain. Artinya Allah Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tujuannya adalah liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah tujuannya untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya manusia. Sehingga al-adab atau akhlak itu fauqal ilmi. Jadi akhlak itu di atasnya ilmu. Makanya ulama-ulama dulu itu sebelum mempelajari ilmu, baik itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih atau ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu arud misalnya. Ulama dulu itu malah mementingkan terlebih dahulu adalah ilmu akhlak. Artinya apa? Ilmu akhlak itu tak ubahnya seperti suatu gelas yang bersih. Ilmu akhlak itu tak ubahnya seperti gelas yang bersih. Artinya ketika gelas itu sudah bersih, mau diisi air apapun maka bisa diminum. Nah, itu adalah akhlak. Kita memiliki gelas yang bersih. Lalu kita isi gelas itu dengan air putih. Maka gelas itu atau air itu kita bisa minum. Atau gelas itu kita isi dengan air susu. Maka susu itu pun kita bisa minum. Ya. Itu adalah akhlak. Tapi kalau akhlaknya ini sudah tidak karuan, sekalipun ilmunya tinggi, maka dia akan merasakan hinanya. Artinya apa? Ketika gelas itu sudah tidak bersih, gelas kotor misalnya, kita isi dengan air putih, ya, maka tidak ada sedikit pun orang yang ingin meminum air bersih itu. Padahal airnya itu bersih, awalnya bersih, ketika diletakkan kepada gelas yang kotor, maka air yang asalnya jernih, air yang asalnya bisa diminum, maka nanti tentunya tidak akan bisa kita minum. Ya. Artinya apa? Ulama dulu itu lebih mementingkan kepada akhlak daripada ilmu. Makanya ada istilahnya al-adab fauqal ilm. Ya. Bahwa tata krama atau akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, sebab kalau orang itu sudah menguasai akhlak, mewarisi terhadap akhlak yang al-murdiyah, maka dia itu akan mudah menerima ilmu-ilmu yang dia pelajari. Maka dia akan memiliki daya tarik yang luar biasa untuk mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang lain. Itu adalah akhlak. Makanya ulama-ulama dulu itu ketika mondok itu yang dicari bukan
Yang pertama bukan masalah ilmu, tapi pertama yang dicari itu adalah mencari ridhonya guru. Nah, untuk mencari ridhonya guru, tentunya itu harus kita pelajari tentang masalah akhlak. Akhlak yang baik kepada guru bagaimana? Akhlak kepada sesama teman itu bagaimana? Sehingga nanti akan memudahkan kepada dirinya untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Tuh. Artinya apa? Ulama dulu itu misalnya kita tahu bahwa almarhum Kyai Hasyim Asy'ari dan juga Kyai Wahab Hasbullah ketika mondok di Syekhona Khalil Bangkalan, ya, itu memang perlu diketahui bahwa menurut suatu kisah, suatu cerita, santrinya Sayyidina Khalil itu tidak lebih dari 30. Ada yang mengatakan 23, 24 santrinya. Tapi santri yang sedikit itu internasional. Santri yang sedikit tapi jadi semua. Jadi aulia semua. Jadi wali. Ya. Jadi santri yang sedikit itu santrinya Kyai Khalil Bangkalan. Sehingga banyak yang menjadi tokoh masyarakat. Di antaranya Kyai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga Kyai Wahab Hasbullah, ya. Kyai Mun'im juga. Di situ terdapat banyak kisah, ya. Itu sehingga para ulama-ulama dulu itu patut kita teladani tentang masalah akhlaknya ulama dulu. Sehingga ketika pulang dari pesantren, mereka memiliki ilmu yang luar biasa. Tuh. Sehingga harus kita teladani hal seperti itu. Ad-darsul ula utawi pelajaran kang awal. Ad-darsul ula utawi pelajaran kang awal nasihatul ustad iku nasihate guru. Nasihat kang bagus si guru litil midi maring murid. Maring muriti ustad. Litil midihi kalau kurang punya ditambahi. Nasihatul ustadi litil midihi. Ad-darsul awal utawi pelajaran kang awal nasihatul ustad iku nasihati ustad litil midihi maring murite ustad. Ya bunaya he anak cilik ingsun. Ini panggilannya guru kepada muridnya. Arsyadakallahu waffaqaka li sholihil a'mal. Innaka minni bimanzilatil walad min abihi. Arsyadaka muga-muga nuduhaken ka ing sira Allah subhanallah. Arsyadaka muga-muga nuduhaken ka ing sira Allah subhanallah. Waffaqaka tur paring pitulung sapa Allah ka ing sira li sholihil a'mali. Maring baguse pira-pira amal. Li sholihil a'mali maring baguse pira-pira amal. Innaka sa'tuhni sira minni saking ingsun. Bimanzilatil waladi iku tetep ing dalam panggonane anak. Iku tetep ing dalam panggonane anak min abihi saking bapake walad. Min abihi saking bapake walad. Wahai anakku, wahai putraku, ini panggilan seorang guru kepada murid. Dan juga seorang guru itu harus mengatakan kepada murid-muridnya dengan perkataan yang baik. Arsyadakallahu waffaqaka li sholihil a'mal. Ya. Artinya seorang guru itu harus mengatakan sesuatu yang baik kepada muridnya dalam memanggil ataupun memberikan nasihat kepada muridnya. Arsyadakallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadamu dan juga Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan pertolongan kepadamu untuk bisa berakhlakul kalimah dengan baik. Tidak boleh kita mengatakan kepada murid kita dengan perkataan yang kurang yang baik. Atau sebab tingkah laku seorang guru itu akan ditiru oleh seorang murid.
innaka minni bimanzilatil walad min abihi. Nah, ini nasihatnya seorang ustadz kepada santrinya. Innaka minni bimanzilatil walad min abihi. Sesungguhnya kamu wahai muridku, santriku, ya, itu saya dengan kamu itu tak ubahnya seorang anak dan bapak. Artinya derajatnya seorang guru itu sama derajatnya dengan seorang ayah yang melahirkan seorang anak. Jadi seorang guru mengatakan kepada santrinya, innaka minni bimanzilatil walad min abihi. Sesungguhnya kamu itu dengan saya ini sama, tak ubahnya seorang anak dengan bapak. Artinya apa? Seorang bapak dan seorang anak ini harus wajib menghormati kepada seorang bapak. Juga sebaliknya, anak pun juga ketika berguru kepada seseorang, maka dia itu harus memuliakan. Jadi tak ubahnya bimanzilatil walad min abihi. Ya. Jadi seorang anak itu ya sama, ketika dia itu memuliakan kepada orang tuanya, juga dia itu wajib memuliakan kepada gurunya. Ya. Tapi tidak harus persis manzilahnya, tidak harus persis dengan ayahnya. Kalau seorang anak bisa tidur dengan orang tuanya. Tapi kalau seorang murid, apalagi bahas muridnya nanti perempuan, tidak bisa tidur dengan ustadznya, ya, akan berdampak bahaya. Ya. Jadi manzilah kedudukan seorang guru dengan kedudukan seorang ayah itu sama. Ya. Artinya sama-sama ketika orang itu berguru, maka dia itu harus memuliakan seperti tak ubahnya ayahnya sendiri. Tapi yaitu manzilah atau kedudukan seorang anak, seorang ustadz itu ada aturannya. Ya. Bukan berarti nanti ketika berangkat sekolah ataupun pulang sekolah misalnya, seperti tak ubahnya seorang ayah yang di situ mencium pipinya seorang anaknya. Ini salah, tidak bisa kita terapkan ketika dalam kelas, ya, akan berbahaya. Nanti pas bilang bahwa mengatakan kepada santrinya, kepada muridnya, innaka minni bimanzilatil walad min abihi. Saya itu seperti ayah kalian, ya. Jadi bagaimanapun saya itu adalah ayah kalian, ya. Jadi manzilah itu ada aturannya, ya. Jadi kalau seorang anak ketika mau berangkat sekolah, misalnya seorang ayah bisa mencium kepada anaknya, pipinya dicium, ya, apalagi anak itu kesayangan, ya, dicium, dipeluk, ya. Ini beda ketika nanti kondisinya di kelas, ya. Bukan berarti ustadznya mengatakan ana innaka minni bimanzilatil walad min abi. Saya itu seperti ayah kalian. Sini, saya cium misalnya. Ya, itu tidak bisa, ya. Jadi manzilah ini tetap dalam kategori memuliakan. Dan itu ada batasan dan aturannya. Yasurruni an araka sahihal binyah, qawiyal idrak, zakiyal qalbi. Yasurruni bungaken ni ing ingsun. Yasurruni bungahaken ni ing ingsun an araka ningali sapa ingsun ka ing sira. Yasurruni bungahaken ni ing ingsun apa an araka apa yen to ningali sapa ingsun ka ing sira sahihal binyati ing wong kang waras awake. Ing wong kang waras awake. Qawiyal idraki kang kuat penemuni. Qawiyal idraki kang kuat penemuni. Zakiyal qalbi kang bersih atini. Muhadzabal akhlaki kang den bagusaken akhlaki. Muhadzabal akhlaki kang den bagusaken akhlaki, muhafidun alal adabi. Tur kang ngrekso. Muhafidun tur kang ngrekso alal adabi ing atase pira-pira tata krama. Ba'idan alal fushi kang adoh, ba'idan kang adoh alal fushi ngatasi ala fil qauli ing dalem pengucap.
Latifal muasyarati tur kang alus serawungane. Latifal muasyarati tur kang alus serawungane mahbuban min ikhwanika. Kang den demeni mahbuban kang den demeni min ikhwanika saking pira-pira kanca sira. Min ikhwanika saking pira-pira kanca sira. Tuwasil fuqara, tuwasi kang nulungi sira al fuqara ing pira-pira kang fakir. Tuwasi kang nulungi sira al fuqara ing pira-pira kang fakir wa tusyfiku lan welas sira. Wa tusyfiku lan welas sira ala du'afa lan ing atase pira-pira kang apes. Ala du'afa ing atase pira-pira kang apes taufiruz zalat ngapura sira az-zalati ing pira-pira keluputan. Taufiruz zallati ngapura sira az-zallati ing pira-pira keluputan. Wa tafulan ngapura sira as-sayyiati ing pira-pira penggawe ala. Wa tafulan ngapura sira as-sayyiati ing pira-pira penggawe ala. Wala tufarrid lan aja pepeko sira. Wala tufarrid lan aja pepeko sira fi sholatika ing dalam salat sira. Wala tuhmil lan aja ngremahaken sira. Wala tuhmil lan aja ngremahaken sira fi ibadati rabbika ing dalam ibadahe pangeran sira. Fi ibadati rabbika ing dalam ibadahe pangeran sira. Tuh. Jadi yasurruni an araka sahihal binyah. Seorang guru itu sangat senang ketika muridnya dilihat dalam keadaan tubuhnya dalam keadaan sehat. Ya, itu. Namanya seorang guru tadi kan sama derajatnya dengan seorang ayah. Dan juga kasih sayangnya pun juga sama dengan kasih sayang seorang ayah. Seorang ayah ketika melihat kepada anaknya sehat, maka keadaan anak itu bisa membahagiakan kepada keluarganya. Juga seorang guru seperti itu. Ketika melihat murid-muridnya dalam keadaan sehat, maka itu dapat membahagiakan kepada seorang guru. Jadi sehatnya itu dapat membahagiakan kepada guru. Sehatnya saja. Ya. Melihat ketika kita dilihat oleh seorang guru, kita dalam keadaan sehat, maka itu juga dapat membahagiakan kepada seorang guru. Tuh. Qawiyal idraki wa zakiyal qalbi muhaddabat akhlak. Dan juga ketika seorang guru melihat muridnya memiliki hati yang bersih dan juga memiliki akhlak yang baik, itu juga dapat membahagiakan kepada seorang guru. Sehatnya dapat membahagiakan kepada seorang guru, juga hatinya yang bersih dan memiliki akhlak yang baik itu juga dapat membahagiakan kepada seorang guru. Artinya apa? Ketika sudah kita membahagiakan kepada seorang guru, maka ilmu yang kita serap itu akan lebih mudah daripada orang itu menyakiti terhadap seorang guru. Karena guru itu ibarat cantolan kita nanti di akhirat. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan amaliyah kita ketika nanti berada di akhirat. Kecuali kita nanti ada setruman nanti kepada seorang guru. Itu. Sehingga nanti mungkin kita nanti di akhirat seorang guru kita, karena kita mungkin melaksanakan semua nasihatnya seorang guru, ya, sehingga nanti akan kita jumpai oleh seorang guru yang kita muliakan, misalnya mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min syai', ya. Bahwa itu perlu. Artinya ketika kita sudah membahagiakan kepada guru,
kelak nanti kita ketika berada di akhirat, maka kita akan merasakan keberuntungan yang luar biasa. Itu. Jadi kita dalam kondisi sehat itu saja dapat membahagiakan kepada guru, apalagi kita memiliki akhlak yang baik. Itu juga sangat membahagiakan kepada seorang guru. Ketika sudah kita membahagiakan kepada seorang guru, maka itu akan lebih mudah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ba'idan anil fushi fil qawl latifal mu'asyarah mahbuban min ikhwanik. Juga seorang guru itu tidak mau ada muridnya, ada santrinya alal fushi fil qawl, mengatakan perkataan yang kotor. Jadi seorang guru tidak mau ada muridnya atau santrinya mengatakan perkataan yang buruk atau yang kotor. Itu dengan seperti itu akan dapat menyakiti hatinya seorang guru. Juga seorang guru itu senang latifal mu'asyarah mahbuban min ikhwanik, bergaul dengan baik dan juga cinta dengan saudara-saudaranya. Itu dapat semuanya membahagiakan kepada seorang guru. Tuwasil fuqara, dan di situ membantu kepada orang-orang yang lemah. Wa tusfiqu 'ala du'afa, dan juga di situ berbelas kasih kepada orang-orang yang juga lemah. Itu juga ketika kita itu berbelas kasih kepada orang-orang yang lemah, maka hati seorang guru itu merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Melihat didikannya melaksanakan sesuatu atau amaliyah yang baik, itu dapat membahagiakan kepada hatinya seorang guru. Taghfiruz zalat, dan juga memaafkan semua kesalahan. Wa ta'fu anis sayyi'at, dan di situ mengampuni atau memaafkan perkara yang buruk, perkara yang jelek. Wala tufarrid fi sholatik, dan juga nasihatnya seorang guru, jangan engkau sembrono dalam sholat kalian. Itu. Jadi memang nasihat itu perlu. Jadi nasihat itu perlu kita miliki, dan itu tentunya kita butuh nasihat itu dari guru kita. Agar supaya menjadi batasan untuk melaksanakan semua yang kita lakukan. Itu. Wala tuhmil fi ibadati rabbik, dan juga nasihatnya seorang guru, jangan engkau itu melaksanakan ibadahnya kepada Allah, jangan sembrono. Itu juga diantara nasihat seorang guru kepada muridnya. Mungkin hanya cukup sekian, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا وانفعنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا انفعنا علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وقراباتنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد